Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Karin Sinta dengan NIM 03. Nah, pada kali ini saya akan mereview materi tentang citasi ilmiah dalam penulisan karya ilmiah. Nah, yang pertama ada kutipan. Nah, definisi kutipan itu sendiri adalah pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, atau hasil penelitian lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Lalu, jenis kutipan itu ada dua. Yang pertama, kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata atau kalimat demi kalimat dalam sebuah teks asli. Nah, yang kedua, kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang tidak sama persis dengan aslinya atau bisa jadi diparafrase. Lalu, kutipan langsung itu terbagi dua macam lagi. Yang pertama, kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek yaitu Eka Rassi menyatakan bahwa jadi kutipan langsung pendek ini dinyatakan oleh Eka Rassi pada 2015 seperti mental seseorang akan tertekan ketika tuntutan semakin besar namun ia tidak sanggup mengejar tuntutan tersebut. Lalu kutipan langsung yang panjang ada menurut Krida Laksana, variasi bahasa berdasarkan pemakai bahasa dibedakan atas 4 jenis sebagai berikut. Nah, lalu akan dijelaskan tentang 4 pemakaian bahasa tersebut. Lalu ada sumber kutipan. Nah, kutipan itu macam-macam kan. Yang pertama tuh ada penulis buku berjumlah 1 orang, penulis buku berjumlah 2 orang, terus tuh ada 3 dan lebihnya. Ada juga yang dikutip dari internet atau sumber-sumber yang menyertakan dengan link. Lalu ada catatan kaki. Nah, sebelumnya catatan kaki itu didefinisikan sebagai salah satu dari 3 teknik penulisan yang bisa dipakai untuk menandai sumber data. Catatan kaki berfungsi sebagai referensi tambahan dalam karya ilmiah untuk memberikan informasi mengenai sumber kutipan atau penjelasan tambahan tanpa mengganggu alur utama penulisan. Lalu fungsi catatan kaki ada menyediakan referensi, menjaga kredibilitas, dan memberikan penjelasan tambahan dan tidak mengganggu di teks utama tadi. Biasanya tuh catatan kaki itu ditaruh di bagian bawah. Nah, catatan kaki itu juga memiliki beberapa kesalahan umum. Biasanya tuh orang-orang tuh nggak mencantumkan sumber kutipan, formatnya nggak sesuai standar akademik, terus tuh salah dalam menulis nama, judul, dan tahun penerbitan. Lalu yang terakhir tuh atau yang sering kita temuin ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka adalah satu susunan tulisan pada akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa penulis, judul tulisan, penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka digunakan sebagai sumber rujukan seseorang penulis dalam berkarya. Nah, dalam daftar pustaka tuh ada beberapa juga penulisannya kayak American Psychological Association atau apa, terus tuh ada Chicago Style. Lalu ada rujukan. Sumber rujukan atau biasa disebut referensi adalah suatu sumber atau acuan yang digunakan sebagai petunjuk guna membantu para pengguna atau pemustaka dalam mencari koleksi yang dibutuhkan. Nah, lalu agar ketika kita tidak mengutip itu tidak terkena plagiarisme, kita tuh juga wajib tahu kan plagiarisme itu apa. Nah, jadi definisi plagiarisme dalam kamus The Oxford Advanced Learner Dictionary, plagiarisme didefinisikan sebagai to take somebody else's idea or word and use them as if they weren't ours. Nah, jadi ketika kita menganggap suatu karya kalimat orang itu sebagai milik kita dan berlaku itu sebagai ide kita, karya kita, berarti kita melakukan plagiarisme. Nah, jadi kita wajib menyertakan penulisnya as if kita terinspirasi dari mereka. Lalu plagiarisme itu juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama plagiat ide, lalu kedua ada plagiat kata demi kata. Biasanya kita tuh bakal temuin ini di puisi-puisi. Terus tuh ada penyebabnya juga. Biasanya tuh kita malas nyari pencari fakta, malas mikir, tumpang tindih tugas, menganggap bahwa plagiarisme itu lebih efektif juga. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak kayak malas aja gitu nyari sumber-sumbernya, atau malas aja nyari beberapa sumber. Jadi kita ngopi satu aja, padahal kan itu termasuk plagiarisme atau namanya menirukan.
Nah, terus tuh caranya biar kita terhindar dari plagiarisme ini, selain kita menginput penulisnya atau sumbernya, yang pertama tuh melakukan pengutipan. Nah, kayak tadi kita melakukan pengutipan ini berarti kita nginput penulis atau sumbernya, melakukan parafrase, terus tuh teknik mencatat biar kita nggak monoton ngikutin semuanya, terus tuh mendeteksi plagiarisme menggunakan perangkat lunak. Biasanya tuh ada Turnitin atau apa ya, pokoknya tuh ada aplikasi buat kita ngedetek. Sekian, terima kasih.